Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, pertemuan 1, part 1. Nanti akan saya bagi beberapa part, karena untuk salah satu contoh, maka saya hentikan dulu videonya. Pada bab ini akan terbagi beberapa subbab. Subbab dinamika rotasi ada momen gaya, momen couple, momen inersia, momentum sudut, energi dan usaha pada gerak rotasi, hukum Newton pada gerak rotasi. Pada keseimbangan benda tegar ada keseimbangan partikel, keseimbangan benda tegar, titik berat. Pada pertemuan 1 akan dibahas tentang dinamika rotasi mengenai momen gaya, momen couple, momen inersia. Kemarin kalian sudah mengerjakan materi prasyarat untuk dinamika rotasi. Materi ini akan sering digunakan pada bab dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Jawaban kalian sudah saya terima tapi masih bersifat sangat umum. Maaf, bersifat sangat khusus, tapi jawaban yang saya minta fungsi trigonometri digunakan untuk mencari nilai sudut apabila dua sisi diketahui, mencari nilai salah satu sisi apabila satu sisi dan sudut diketahui. Hal di atas berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi dalam fisika hanya digunakan yang pada segitiga siku-siku. Untuk sudut istimewa yang digunakan dalam fisika hanya sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Saya lebih mudah menghafal jika seperti ini tabelnya, karena tinggal dituliskan urutannya. Kalau sin, jadi cara menghafalnya 0 itu setengah akar 0. 0 dikali berapapun 0, maka sin 0 adalah 0. Sin 30 setengah akar 1. Akar 1 adalah 1, maka sin 30 adalah setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 setengah akar 4. Akar 4 adalah 2, maka setengah dikali 2, 1. Kalau di tabel sini sudah jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk tabel cos, tinggal dibalik dari fungsi sin. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Untuk mencari tan, dengan cara membagi sin dan cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, seharusnya jawabannya 1 per akar 3. Karena akar ada sebagai penyebut, maka bukan bilangan rasional, harus dikali sesuku. Akar 3 per akar 3, maka hasilnya 1 per 3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Ya, untuk materi dinamika rotasi, kita lihat dulu pengertiannya. Dinamika dalam fisika, dinamika mempelajari gerak suatu objek dengan memperhatikan penyebabnya. Penyebabnya biasanya berupa gaya. Akan tetapi di sini kita lihat bahwa di bawahnya ada pengertian rotasi, bergerak pada sumbu putarnya atau bergerak melingkar. Ada sedikit perbedaan dari gerak lurus dan gerak melingkar. Pada gerak lurus, yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya.
Tapi pada gerak rotasi, yang menyebabkan benda bergerak adalah momen gaya. Momen gaya disebut juga torsi. Seperti yang saya sebutkan tadi, momen gaya itu gaya yang bekerja sehingga mengakibatkan benda berrotasi. Rumusnya adalah tau sama dengan R dikali F. Saya ulangi, tau sama dengan R dikali F. Momen gaya, lambangnya tau, adalah huruf T dalam bahasa Yunani. Momen gaya satuannya Newton meter. F gaya yang bekerja pada benda satuannya Newton, dan R lengan gaya, yaitu jarak sumbu rotasi ke titik tangkap gaya. Nanti akan ada R yang sering kali siswa-siswi ini bingung menentukan jarak R. Karena jarak R itu ke titik tangkap gaya, artinya ke bagian yang diam. Contoh dalam kehidupan ada pintu, jungkat-jungkit, kunci Inggris. Dalam hal ini, pintu yang sudah kita buka kuncinya, pintu bergerak hanya jika kita dorong bagian ujung pintu yang ada gagangnya. Dia bergerak seperempat lingkaran agar kita membukanya. Kita bisa membukanya jika mendorong antara gagang pintu sampai dengan engsel, tapi kita tidak bisa mendorongnya pada bagian engsel. Engsel ini yang disebut titik tangkap gaya, atau bahasa sederhananya adalah poros. Dia adalah porosnya, jadi poros itu tidak bergerak. Contoh kedua, jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ini mungkin sekilas kalian tidak melihat ini sebagai benda yang berotasi. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, dia bergerak berotasi hanya sedikit. Di manakah porosnya? Porosnya ada di tengah-tengah. Jadi itu nanti semua jarak R dihitung dari tengah-tengah. Kalau ketiga, contoh kunci Inggris sama dengan contoh pintu. Kita lanjut ke contoh soal. Hitung momen gaya anak perempuan dan momen gaya anak laki-laki ketika menaiki jungkat-jungkit. Ada gambar di sini, anak perempuan di sebelah kiri memiliki gaya 250 Newton, jarak ke tengah-tengahnya 3 meter. Lalu ada anak laki-laki di sebelah kanan, gayanya 500 Newton dengan jarak 1,5 meter. Kita buat jawaban penyelesaian diketahui. Anak perempuan dalam kurung kita beri angka 1, anak laki-laki diberi angka 2. F1 sama dengan 250 Newton, R1 sama dengan 3 meter, F2 sama dengan 500 Newton, R2 sama dengan 1,5 meter. Ralat ya, di sini tulisannya salah. Jadi R2 1,5 meter. Ditanyakan tau 1 dan tau 2. Di sini tidak tertulis, jadi kalian tambahkan. Jawab. Tau 1 sama dengan R1 kali F1. Sama dengan 3 meter dikali 250 Newton, hasilnya 750 Newton meter. Tau 2 sama dengan R2 kali F2. Sama dengan 1,5 dikali 500. Sama dengan 750 Newton meter. Dapat dilihat pada contoh di atas, lengan gaya R adalah jarak dari pusat rotasi, bagian jungkat-jungkit yang diam, ke anak yang memiliki gaya berat. Ingat bahwa menghitung R selalu dari pusat rotasi yang diam. Lihat lagi ya gambarnya. Selalu dari pusat rotasi yang diam, yang tengah, yang segitiga kecil itu kan
penumpu dia berotasi di situ. Soal di atas dapat pula divariasikan. Misalnya, pada contoh di atas, berat salah satu anak tidak diketahui. Bagaimana agar seimbang? Ya, hal ini nampaknya cukup mudah. Agar seimbang, maka torsi 1 sama dengan torsi 2. Ya, saya ulangi, torsi 1 dan torsi 2 harus sama, atau di bawahnya saya tulis tau 1 sama dengan tau 2. F1 R1 sama dengan F2 R2. Lalu tinggal memasukkan angka yang ada. Variasi ini akan saya buat di tugas 1. Demikian untuk chapter 1 atau part 1 ini. Nanti akan dilanjutkan untuk part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.